Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilaika ya Allah, ibtigha'an wajhika ya Allah. Biridha'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa sana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ajma'in. Syaidillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع المسلمين جميع وإلى جميع صحابة السلام وإلى جميع أئمة المجتهدين المقلدين في الدين وإلى جميع أولياء والعلماء والشهداء الصالحين وإلى جميع المصنفين المخلصين وإلى جميع المعلمين والمعلمات وإلى جميع المجاهدين والمجاهدات المتصدقين والمصدقات وإلى جميع المعلمين والمعلمات والصالحين والصالحات خصوصا في هذه الليلة يوم إلى حضرتي الله خصوصا من الشيخ من الشيخي يجي خلال مطلوب وإلى حضرتي يا الله إلى حضرتي يا الله نفعنا الله بشأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يرزقكم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغربها في بركة ولجمع القبور جمع مسجد الرحمة وإلى جمع القبور المتصدقين صدقات بإقامة دينك يا الله وإلى روح خصوص النبي وإلى روح جمع القبور جمع مسجد الرحمة وإلى جمع القبور المتصدق وإقامة دينك يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم اللهم نور قبورهم وقبورهم بنور المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهداية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kehadapan para masyayikh, para ulama, para zama, para tuan-tuan guru,
jajaran pengurus Masjid Jami Ar-Rahman, jajaran Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan jajaran BPH, Badan Pengurus Harian, Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan seluruhnya selalu ada dalam kondisi sehat lahir batin. Amin ya Allah. Para hadirin, para jamaah Masjid Jami Ar-Rahman yang saya banggakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, pagi hari ini Allah telah menghidupkan kita dari kematian yang beberapa jam. Ya. Di antara kita matinya ada yang 5 jam, ada yang 2 jam, ada yang 7 jam, ya. Ada yang tidur jam 8 bangun jam 4 ada. Kalau saya tidur jam setengah 9 bangun jam 1. Sekarang belum tidur lagi. Ya. Tadi mau puasa ada kopi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan berkah. Ya, mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan kepada kita setelah kematian beberapa jam, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Salam serta salam Allah semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak ya? Saya pikir masih libur, ternyata alhamdulillah memang urusan ngaji Ar-Rahman ini semangat kayaknya ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah tanda bahwa orang ataupun jamaah Ar-Rahman ini merupakan orang-orang yang dalam catatan Allah sebagai ahli masjid. Kalau orang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli masjid, salah satu dari kelompok 7 golongan manusia yang di alam mahsyarnya enggak ngerasa panas. Di alam mahsyar itu alam yang dimana kita menunggu giliran dihisab oleh Allah, menunggu giliran diperhitungkan oleh Allah, menunggu giliran ditimbang amalnya oleh Allah. Karena ada amal yang ditimbang, ada amal yang dihitung. Kalau ditimbang berarti disebutnya ingin mengetahui jumlah berat atau tidaknya. Kalau dihitung itu ingin mengetahui jumlah banyak dan tidaknya. Karena ada amalan yang secara kuantitas sedikit tapi kualitasnya berat. Ada amalan secara kuantitasnya banyak tapi kualitasnya dikit. Maka Allah adil. Ada alam hisab, ada alam mizan. Ada di mana amal kita dihitung oleh Allah berapa rakaat salat sunat yang kita lakukan jumlahnya. Berapa sedekah yang sudah kita keluarkan, berapa infak yang sudah kita salurkan. Itu ada hitungannya. Dan dari semua hitungan itu dihitung kembali oleh Allah, ditimbang mana amalan yang berkualitas. Dari sepanjang hidup kita sedekah contoh ribuan kali. Cuma dari ribuan kali sedekah ada 900 sedekah yang tidak berkualitas. Kenapa? Timbangan amalnya ringan. Walaupun sedekahnya 1 juta, tapi kalau ada motivasi lain, maka kualitas dari sedekah itu akan berkurang. Begitupun berjamaah dan lain sebagainya. Maka Allah ma'adil. Ada amal yang dihitung, ada amal yang ditimbang. Karena bicara banyakan batu 1 kilo atau kapas 1 kilo? Banyaknya banyakan kapas. Tapi kalau bicara beratnya sama. Maka di akhirat ada alam hisab, ada alam mizan.
Dan nungguinnya itu di alam mahsyar. Alam mahsyar sudah sama-sama kita pahami. Posisi matahari ada tepat di atas kepala manusia. Sambil nungguin dihitung amal kita, sambil nungguin dihisab amal kita, ditimbang amal kita, dengan posisi matahari yang begitu terik panasnya luar biasa, lantainya bukan tanah tapi perak yang bukan marmer ya. Kalau di Masjidil Haram apa? Marmer ya. Jadi bisa menyerap panas. Ini tidak malah memantulkan panas, di atas panas, dari bawah panas. Udah gitu selesai dihitung, selesai dihisab, selesai ditimbang amalnya, berujung di neraka. Na'udzubillah. Tapi ahli masjid Jamaah Ar-Rahman insya Allah nggak kepanasan. Sambil nungguin dihitung amalnya, sambil nungguin ditimbang amalnya, sambil ngopi, sambil makan uduk. Iya, masya Allah ya. Sambil ngopi, ngeteh, ngerokok nggak? Ya nggak tahu dah ngerokok apa enggaknya pada semua ya. Sambil nungguin kan begitu ya. Ya nungguin antrian dapat sembako sih mending. Nungguin antrian dapat THR sih mending. Nungguin mau dipukul coba. Makanya ahli neraka bilang, ya Allah, saya tahu saya ini bakalan masuk neraka, nggak usah kayak gini lah. Ambil saya, comot saya, masukin neraka, selesai. Tapi nggak begitu, ada proses. Masya Allah. Dimulai dari alam barzakh sampai begitu. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Sakingku memang proses menuju surga ada prosesnya, begitupun menuju neraka ada prosesnya. Enggak orang mati langsung masuk neraka, enggak Pak. Kalau gitu mah enak. Jadi disiksa dulu di alam barzakh, disiksa dulu di alam mahsyar. Ya, begitu dahsyat dan berat siksaannya sampai-sampai ada orang yang berenang di keringatnya sendiri. Tapi ahli masjid, orang yang selalu gemar meramaikan masjid, orang yang hatinya selalu ingat masjid, adalah salah satu dari kelompok 7 manusia yang akan mendapatkan kesejukan nanti di alam mahsyar. Dipimpin sama Pak Haji Firman. Oh, Masya Allah. Ya, Pak Haji Agus 1, Agus 2 gitu kan, dua-duanya ya. Wah, didampingi oleh kedua Agus. Masya Allah. Ya, luar biasa. Bagus. Yang penting nama Agus itu kan kalau dalam Jawanya anak kiai ya. Agus, Gus kan gitu ya. Yang nggak boleh itu Tatang, Pak. Ya. Kalau Tatang itu bukan nama manusia. Nama nyamuk. Tatang seekor nyamuk. Nah, hap lalu disang gitu kan? Datang gitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang cinta masjid. Amin ya Allah. Alhamdulillah, ini sebenarnya masih momen yang harus terus kita renungi, kita ratapi, karena memang Allah berikan kita musibah. Posisi Ramadan itu bisa diposisikan seperti orang tua, Pak. Orang tua kalau ada kadang kita cuek, benar nggak? Kalau ada cuek, tapi kalau udah nggak ada baru. Kalau sudah tiada baru terasa. Beneran kopi, masya Allah. Masya Allah, syukur luar biasa. Emang pengertian banget ya Allah. Abis ini refill lah ya. Ada gitu ya. Itulah manusia Pak, dikasih hati minta jantung, udah dikasih kopi minta rokok lagi. Aduh, nggak ya, jangan bohong-bohong, jangan dianggap bercanda ya. Nah, jadi posisi Ramadan itu seperti kedua orang tua kita yang kalau nggak ada baru kerasa. Kurang dari 1 pekan baru berapa hari? 5 hari ya, 6 hari ya, 6 hari. Kalau yang nyawalin besok terakhir.
ataupun kalau yang nyawalnya nanti di 6 hari terakhir boleh. Pada prinsipnya puasa sunnah bulan Syawal itu boleh dicicil 1 hari ataupun 1 hari puasa 1 hari enggak, ataupun boleh langsung 6 dan waktunya boleh langsung tanggal 2, boleh nanti di akhir ataupun boleh di pertengahan 13, 14, 15 plus 16, 17, 18. Berarti dimulai dari ayyamul bid, ya, dari hari bulan purnama. Boleh mangga, silahkan tinggal dipilih, ya. Nah, Ramadan itu kalau bisa kita ilustrasikan, kalau bisa kita tamsilkan seperti posisi orang tua yang kadang kalau nggak ada kerasa. Nah, hari ini kita rasakan itu, Pak. Ya. Tidak ada 1 bulan penuh doa Allah ijabah, hanya bulan Ramadan. Mau doanya pagi, siang, sore, malam, full 24 jam, full 1 bulan, kapanpun dan dimanapun kita berdoa, Allah pasti ijabah. Dan itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Kalau di bulan lain ada intervensi, Pak. Mohon izin, mohon maaf, mungkin agak sedikit kasar. Kalau di bulan lain ketika Allah hendak mengijabah doa, kata malaikat, "Tar dulu ya Allah. Ini orang catatannya masih banyak dosanya nih. Walaupun dia nggak doa pengen CRP Prestige ataupun Avanza 2025 yang dikit lagi turun, ya. Doanya ini nih orang nih, ya. Pengen, tapi karena dia banyak dosa ditunda dulu ya Allah. Ampuni dulu dosanya." Itu terjadi di bulan selain bulan Ramadan. Tapi di dalam bulan Ramadan Allah nggak lihat itu. Walaupun kita banyak dosa, banyak salah, Allah akan tetap ijabah doa kita. Itu pasti. Masya Allah. Dan saya membuktikannya, Pak. Jujur mohon maaf, saya membuktikannya dan langsung cash sama Allah. Tunai. Ya. Izin saya cerita 3 hari kemarin, ya. 24, 25, 26 saya itu dihadapkan dengan perkara-perkara yang harus menyiapkan hal yang memang harus disiapkan sebagai panitia sanlat dan panitia etikaf, ya. Mau acara megang duit 500.000, Pak. Sedangkan besok buka ini pembukaan sore belum megang uang buat buka, sedangkan peserta 100. Kemudian panitianya 30, 130. Berarti kalau 1 bungkusnya 25.000 berapa duit? 130 kali 25.000. Wah. Dengan berbagai macam cara saya berdoa, ya Allah, ikhtiar menghadap ke wabub, minta disiapkan prasmanan. Alhamdulillah 130 orang plus bahkan dilebihkan sama pihak beliau 150. Beres buka nasi belum masuk ke perut udah mikirin ntar sahur pakai apa. Ya, terus berdoa, bahkan sampai di malam penutupan karena saya punya janji bakalan memberikan uang saku minimal 200.000. Kalau 100 orang 200.000 udah berapa? 20 juta ya. Itu malam sorenya mau perpisahan, siangnya saya belum megang uang. Itu ya Allah, nggak mungkin Allah ngebiarin saya susah. Saya ini mau ngasih makan, mau ngasih duit orang yang puasa dan itikaf. Nggak mungkin, di hati saya itu nggak mungkin Allah diam baik. Akhirnya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam usaha, alhamdulillah kebutuhan 20 juta Allah kasih 40 juta. Sebagai bukti bahwa kalau bulan Ramadan mah, kalau kita berdoa kapanpun dan dimanapun selesai, mah. Ya. Jadi sore dapat 20 juta, habis buka habis lagi, kan begitu kira-kira. Beres. Yang penting mah alhamdulillah Allah berikan apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan, kan begitu. Ya, jadi amat sangat luar biasa, mesti kita ratapi, mesti kita renungi, dan mesti kita rindukan kedatangan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena hanya bulan Ramadan doa itu diijabah oleh Allah.
dan hanya di bulan Ramadan ibadah itu terasa ringan. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Kalau di bulan lain kayaknya berjamaah zuhur, asar, ke masjid kayak agak-agak segan, tapi bulan Ramadan Allah berikan semangat itu. Bahkan Allah berikan kita semangat sholat sunat di malam hari dalam keadaan perut masih kenyang, tapi Allah berikan kita kekuatan sholat sunat tarawih 11 rakaat. Coba kalau bulan-bulan biasa, aduh, yang ada bisa ngopi depan teras sambil ngisep rokok ngedengerin golek kan gitu ya. Nah, kalau orang yang suka golek tuh sambil ataupun sambil ngopi sambil ngerokok kumpul di pos ronda ngomongin jandaan begitu kira-kira. Tapi bulan Ramadan nggak begitu. Allah ya, janda mana kewak ya. Bulan Ramadan nggak begitu. Allah berikan kita kekuatan dan keringanan untuk ibadah. Itu keunggulan bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut syahrul ijabah dan syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Terbukti Pak. Jualan apa sih yang gak laku bulan Ramadan? Masya Allah ya. Kayak matanya sipit Allah kasih keuntungan karena bulan Ramadan. Walaupun memang kondisi hari ini ya, kondisi hari ini itu luar biasa Pak. Orang yang ekonominya menengah ke atas agak pusing kemarin Pak ya. Alhamdulillah Pak Haji, walaupun saya nggak punya duit ya dan nggak kebeli yang namanya mobil 2,5 miliar kemarin saya ngalami naik mobil 2,5 miliar Masya Allah. Jadi ada orang minta tolong Pak Ustadz, 600 orang karyawan saya belum saya kasih THR, aset saya ratusan miliar cuma berbentuk tanah katanya. Ya Allah saya bilang, saya tahu orang ini baik dan orang ini punya pesantren di mana-mana. Cuma hari ini kondisinya pasca Covid ya, luar biasa. Sehingga saya punya mobil nih, Force, kemudian Land Cruiser, dua mobil itu tuh Pak. Gimana caranya supaya ini ada duitnya lah. Ada saya telepon guru saya yang ada di Pandeglang, katanya bawain ke sini. Akhirnya saya bawa tuh mobil berdua. 900 juta itu malam itu juga. Masya Allah ya. Karena saya berpikir bahwa bukan orang ini yang saya pandang, tapi 600 orang yang di bawahnya ini yang harus kita tolong. Itu yang membuat motivasi saya walaupun ngantuk capek berangkat ke sana. Jadi luar biasa Pak ya, Ramadan tahun ini banyak kesan dan cerita yang luar biasa. Jadi pada intinya kita bersyukur hidup kita tenang Pak ya. Bersyukur kita makan ketelan ngopi enak, kopi kerasa pahit, gula kerasa manis enak ya. Orang-orang mau ya Allah boro-boro tidur juga susah, kadang saking pusingnya sampai nggak puasa, ada yang begitu Pak. Ya Allah, saking pusingnya sampai nggak puasa. Aduh, kata Allah udah mah pusing nggak puasa, makin pusing. Aduh, ada yang begitu tuh orang. Masya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah Allah berikan kita ketenangan, kenyamanan, puasanya istiqomah, tumakninah, Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya berkah. Ya, di hari-hari mepet, di hari-hari mentok, H-1, sehingga luar biasa, alhamdulillah tercukupi. Ya. Jadi ini merupakan sebuah bukti bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik seseorang di bulan Ramadan, dan Allah tidak pernah menunda ijabah doa di bulan Ramadan selagi yang dia minta itu dibutuhkan olehnya. Allah nggak main-main dan Allah nggak pakai tunda. Dan itu terjadi hanya di bulan Ramadan. Makanya sedih kalau bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Dan tidak satu amal pun yang ditolak oleh Allah. Masya Allah. Dan di awal saya katakan doa di bulan Ramadan itu bebas dari screening. Tahu screening? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit 1, 2, 3 sampai 7, sampai doa itu menembus arasnya Allah, itu hanya berlaku di bulan Ramadan.
Tapi di luar bulan Ramadan, setiap kali kita berdoa disensor dulu tuh di langit pertama. Ini doa dari siapa? Aduh, dilihat buku catatan amalnya. Aduh, ada memo. Ya Allah, ini orang doanya ini. Cuma nih orang banyak salahnya, nih orang banyak dosanya, nih orang banyak telatnya. Kasih memo. Langit pertama juga ini dari siapa? Tambahin lagi. Itu berlaku di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Tapi di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu langit, bebas sensor doa di bulan Ramadan. Kang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin menerima seluruh amal baik kita, doa-doa kita Allah ijabah dan Allah kabulkan. Makanya ingetin tuh, kemarin waktu Ramadan doanya apa? Ingetin. Mau minta kawin? Atau minta kawin lagi, kan gitu kira-kira. Dicatat Pak, kalau guru saya itu nyuruh ke saya ditulis. Ya target Ramadan ini doanya ini. Ya. Dan alhamdulillah pasti dan dipastikan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, persoalan ketika Ramadan itu pergi, Allah mendidik dan mengajarkan kita dengan bulan Ramadan yang disebut dengan syahrut tarbiyah, ya. Bulan latihan, bulan retreatnya dari Allah, ya. Maka ketika Ramadan pergi harus ada yang berbekas dalam kehidupan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, menerima segala amal baik kita dan mengampuni segala macam bentuk dosa dan khilaf kita. Itu sebenarnya. Doa diijabah, amal diterima, dosa diampuni, selesai perkara apa? Masya Allah. Dan itu didapat oleh orang-orang yang memang di hatinya sudah membebaskan kesalahan dan kealfaan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Maka momentum Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk saling memaafkan, ridho meridhoi, ikhlas mengikhlaskan. Karena Allah tidak akan menerima segala macam bentuk perbuatan baik kita kalau di hati kita masih punya sifat dendam, masih punya sifat benci, masih punya sifat kesel. Memaafkan cuma tidak melupakan atau salah. Memaafkan tapi bukan berarti tidak membicarakan. Wah, itu salah. Ingat, Allah itu zat yang maha ghafur. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili sama alaikum midrara. Istaghfiru rabbakum. Mohon maaflah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena dialah Allah zat yang maha mengampuni dan zat yang maha menutupi. Kalau Allah sudah memaafkan, kalau Allah sudah mengampuni, maka Allah akan menutupi segala macam bentuk dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah Allah. Dan sifat itu harus kita miliki. Kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, maka tutupi kesalahan orang itu. Jangan kemarin saya kesomat sama si Am. Ya, kalau bukan dia udah minta maaf, udah saya hajar itu. Emang kenapa? Gini. Padahal sudah memaafkan, tapi masih membicarakan. Nah, itu namanya tidak memaafkan, tidak ghafarun. Allah enggak begitu. Kalau Allah sudah memaafkan, kalau Allah sudah mengampuni, maka Allah pun akan menutupi kesalahan. Dan kita harus begitu. Agar di hati kita tidak terancam, tidak terkena sifat yang disebut dengan qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silaturahmi. Kan sekarang lagi ngetren nih tag memaafkan bukan berarti melupakan. Tidak. Kalau sudah maafin ya lupain. Kalau sudah maafin ya udah tutupin. Jangan sudah memaafkan tapi diomongin ke orang-orang. Na'udzubillah. Ya.
itu termasuk orang yang doanya terancam ditolak oleh Allah. Amalan Ramadannya terancam digantung oleh Allah. Seluruh amal baiknya di bulan Ramadan terancam tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Maka jangan pernah meremehkan silaturahmi. Ya. Makanya momentum Ramadan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memaafkan orang lain, meridhoi kesalahan orang lain, kemudian mengikhlaskan segala macam bentuk kezoliman yang dilakukan oleh orang lain. Karena kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang, maka orang lain pun akan Allah berikan kemudahan untuk memaafkan kita. Awas, jangan sampai ada kalimat, wah nggak ridho saya, 7 turunan saya nggak ridho. Wah, insya Allah 7 turunan saya nggak maafin. Waduh, sampai ketemu cemberut-cemberut, ngeliat cemberut-cemberut. Jangan-jangan ke orangnya, ke sendalnya benci. Masya Allah, ada sendalnya ditendang. Ya, padahal orangnya nggak ada, yang ada sendalnya ditendang. Cuma, Masya Allah, ada yang begitu tuh. Ya, saking sebelnya. Bau si anu pergi. Ya, mau ke masjid, ngelewatin rumah si anu, muter kan begitu ya. Saking nggak mau ketemu si anu, ada yang begitu. Itu namanya qati'ur rahmi. Orang yang memutus tali silaturahmi akan disiksa kehidupan dunianya oleh Allah, dan dunianya akan membuat tersiksa karena perasaannya. Na'udzubillah. Ya, oleh karenanya momentum halal bihalal, momentum Ramadan, momentum Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk saling memaafkan dan saling meridhai, supaya puasa kita diterima, tarawih kita diterima, zakat dan infak sedekah kita diterima. Masya Allah. Jangan-jangan full 1 bulan Pak, jangan-jangan full 1 hari ibadah kita diterima. 1 kali bacaan tasbih dalam ruku kita diterima saja oleh Allah. Itu anugerah yang luar biasa. Apalagi doa kita dikabul, apalagi doa kita diijabah. Masya Allah, itu anugerah yang luar biasa. Maka kita berharap mudah-mudahan tidak ada orang yang menyimpan benci dalam hatinya kepada kita. Dan kita pun demikian, hilangkan kebencian terhadap orang lain, maafkan dan ridhoi orang lain, insya Allah. 1. Kemudian nomor kedua, orang yang terancam doanya ditolak oleh Allah, puasanya tergantung antara langit dan bumi, zakatnya pun demikian. Mana seorang yang masih punya dosa sama orang tuanya? Masya Allah. Ya, beruntung kalau kita masih ada ibu, beruntung kalau kita masih ada ayah. Ya. Tetesan air mata karena merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan merupakan sebuah air yang bisa memadamkan ridhonya Allah. Na'udzubillah. Kalau orang tua nangis karena merasa kecewa dengan kita, maka itu sama dengan airnya seperti air yang mampu menyulut api neraka. Na'udzubillah. Tapi kalau tetesan air mata keridoan dari orang tua, maka tetesan air mata itulah yang mampu memadamkan api neraka. Pastikan orang tua kita meridhoi kita. Ya, makanya beruntung nih kita masih punya ibu, masih punya ayah, bisikin di telinganya, mama maafin, ibu maafin, ya. Dan pastikan hatinya pun meridhoi dan memaafkan kita. Masya Allah. Awas, karena kita nggak mau anak-anak kita menjadi orang yang durhaka terhadap diri kita. Maka kata Nabi, ma fil aba fil abna. Apa yang pernah ada sama orang tua, maka nanti akan terjadi pada anak. Kalau kita sering minta maaf sama orang tua, sering memberikan kebahagiaan dan ketenangan sama orang tua, insya Allah Allah akan jadikan anak-anak kita pun sama seperti
kita. Makanya kalau anak ngelawan sama kita udah nggak usah ngomel, mikir. Iya dulu kayak begitu kali saya ya, begitu Pak. Masya Allah. Ini anak susah diatur amat, sekolah bolos mulu. Ingat kita. Karena nggak mungkin yang namanya buah jatuh jauh dari pohonnya. Yang namanya buah pasti jatuh dan dekat dari pohonnya, kecuali buahnya di pinggir kali, kan begitu. Ya, buahnya jatuh kanyut, itu beda lagi. Ya, makanya kalau anak kita susah diatur, begadang mulu, ya udah jangan nyalain siapa-siapa. Evaluasi diri, istighfar, astagfirullahaladzim, kan begitu. Mama, makanya punten Pak, ini pernah terjadi sama saya. Ketika anak saya dibangunin di sekolah susah, mau sekolah susah, yang saya telepon bukan gurunya, tapi yang saya telepon Umi. Kebetulan alhamdulillah masih ada ibu saya telepon, Umi maafin Ilham. Kaget Umi, saya pagi-pagi dapat telepon. Kenapa? Ini dulu Ilham kayak gini kali ya, dibangunin di sekolahnya susah sampai harus ribut kamu mah. Ilham dulu begitu kali ya. Ibu saya ketawa, begitu, ketawa. Ya udah Umi maafin, gitu. Yang saya telepon ibu, karena saya yakin dulu saya kayak gini kan begitu ya. Masya Allah, ibu saya ketawa, begitu. Ya nggak jauh kan begitu. Ya, itu bahan evaluasi. Maka momentum Idul Fitri bisikan di telinga orang tua kita, Ibu, Umi, Mama, maafkan aku. Masya Allah. Ya, karena kita nggak mau amal kita tertunda pahala dan kebaikannya gara-gara ada orang tua yang belum maafin anaknya. Masya Allah. Tidak akan, kalau bahasa ininya mah, ke atas nggak akan berpucuk, ke bawah tidak akan berakar, dan tidak akan berbuah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Maka sayangi orang tua, kasihi orang tua. Kalau sudah meninggal ziarahi kuburannya. Terus bagaimana Pak Ustadz komunikasi? Komunikasi saja. Karena pada dasarnya orang yang meninggal itu adalah orang yang hidup di alam yang berbeda. Pak, maafin saya. Begitu nggak apa-apa. Ya, maafin. Dan boleh nggak minta doa sama orang yang di alam kubur? Boleh. Karena ketika seseorang yang sudah meninggal dunia dan sudah jasadnya terkubur di alam barzah, ruhnya masuk ke alam barzah, maka ketika kebaikan yang diberikan orang lain kepada dirinya melalui nilai-nilai baik, ya, melalui ahli warisnya, karena ingat setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak almarhum, anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal, maka kebaikan itu yang mendapatkan kenikmatan dari kebaikan itu orang tuanya pun akan merasakan itu, sehingga dia berdoa, ya Allah berikanlah kenikmatan ini kepada mereka nanti ketika mereka masuk ke alam barzahmu. Begitu. Artinya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, boleh kita mintakan doanya. Bapak, doain saya. Pak, saya bingung janda yang mana ini Pak. Begitu, nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti di tidur dia dapat mimpi kata Bapak yang onono, gitu kira-kira ya. Yang sebelah sonono bisa jadi. Yang nggak boleh itu minta langsung. Pak, saya minta duit nih buat DP mobil, itu yang nggak boleh. Tapi kalau minta didoain boleh. Awas, berbeda loh Pak. Minta langsung ke kuburan dengan minta doa kepada orang yang di alam kubur itu berbeda. Yang nggak boleh minta sama kuburan. Tapi kalau minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal, boleh nggak? Boleh. Karena kematian orang soleh itu bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang yang hidup. Masya Allah. Ya, insya Allah. Jadi boleh Pak. Zarah ke orang tua, bilang minta maaf, ya, minta ridho, maafkan dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita yang sudah meninggal. Yang masih hidup Allah berikan keberkahan dan kesehatan. Allah berikan kita kesabaran. Karena walaupun bagaimana orang itu semakin tua itu semakin seperti anak-anak. Wa man nu'ammirhu nunakhisu fil khalqi afala taqilu. Orang yang semakin umurnya Allah panjangkan, maka nunakhisu, Allah akan kembalikan seperti anak-anak. Cepat ngambek, kan begitu orang tua itu ya. Iya, serba salah. Sudah dikasih makan bilangnya belum makan. Itu orang tua. Lupa pada udah kasih duit dibilangnya anak nggak ada yang ngasih duit, padahal rekeningnya penuh. Emang begitu orang tua mah. Ama ambek gede, ya serba salah. Makanya nih pengurus masjid harus paham. Kalau ada jamaah yang rada tuaan, ya anggap aja kayak bocah begitu. Karena memang ambeknya rada gede, begitu biasanya. Memang kudu paham kitanya, ya. Kudu paham lah sama orang yang rada tuaan, kudu paham, ya. Karena apa? Karena memang sudah kodratnya begitu, ya. Semakin tua maka semakin seperti anak-anak, giginya udah mulai ompong, kan begitu ya. Iya. Bayi ketika dia tidak punya gigi, apa? Dia nyusu, ya. Makanya kalau aki-aki pengen tumbuh gigi harus nyusu, gitu kira-kira, ya. Balik lagi ke susu. Ya, itu logika berpikirnya, Pak, ya. Orok aja nggak ada giginya nyusu tumbuh gigi, ya. Orang tuh juga bisa jadi, ya, mudah-mudahan tumbuh. Insya Allah. Cuma kata Malik, ya Allah, segitu oroknya. Nah, cuma beruntung Pak, insya Allah, ya, Allah akan memberikan keselamatan dari pencuri kalau ada suami yang rajin nyusu sama istrinya. Nah, karena kata Malik, segitu oroknya, apalagi bapaknya, kan begitu. Masya Allah. Padahal itu bapaknya yang. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, sampaikan salam saya kepada istri bapak. Doa seseorang yang termasuk doanya ditolak adalah seorang istri yang belum mendapatkan maaf dari suaminya. Seorang istri amalannya akan tertolak dan ditolak oleh Allah yang suaminya belum meridhoinya. Sehebat apapun doa seorang istri, kalau suaminya belum memaafkan, maka akan ditolak oleh Allah. Malaikat rahmat jijik mendekati orang perempuan yang mendapatkan ketidakridhoan dari seorang suami. Sampaikan itu. Tapi ingat, suami yang baik adalah suami yang mudah memaafkan istrinya. Karena suami yang baik adalah dia punya keyakinan, istri saya ini adalah orang yang rajin berdoa. Saya mah malas berdoa. Kalau istri saya pasti sering ngedoain saya, sering ngedoain anak-anak saya. Kalau istri saya berbuat salah dan tidak saya maafkan, maka ketika istri saya berdoa untuk anak-anak saya, doanya ditolak oleh Allah. Mau begitu? Berpikir begitu, itu pikiran suami yang bijak. Karena walaupun bagaimana, seorang istri itu doanya 3 kali lebih cepat diijabah oleh Allah. Nah, oleh karenanya suami yang baik, suami yang bijak adalah suami yang mudah memaafkan kesalahan istrinya. Karena dia nggak mau ketika istrinya berdoa kepada Allah buat anak-anak kita, doanya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita masih marah sama istri kita. Jangan itu terjadi. Ya, karena kita yakin istri kita itu dalam setiap doanya, dalam setiap geraknya pasti ngedoain kita. Doanya akan ditolak oleh Allah kalau kitanya marah, gitu ya. Iya, cuma sampaikan kepada istri, tidak akan pernah diterima doa seorang istri sehebat apapun doa itu kalau suaminya masih marah kepadanya. Kalau seorang istri tidak melayani suaminya. Dan sampaikan ke istri, bapak-bapak semua, tugas seorang istri adalah mentaati dan melayani suami tanpa melihat suaminya rajin ibadah apa enggak. Titik.
tidak menjadi tolak ukur mesti taat ataupun tidak seorang istri kepada suami walaupun suaminya tidak rajin ibadah. Tetap kewajiban istri mah ngurusin suami. Tetap kewajiban istri mah melayani suami walaupun suaminya nggak pernah sholat. Hitung-hitung ngurusin kebo. Ya, hitung-hitung ngurusin kebo. Dapat pahala, dapat Pak. Masya Allah. Tuh, jadi jangan pernah berpikir, suami saya kan gak rajin ibadah, malah saya ngurusinnya. Gak begitu bos, konsepnya gak begitu. Tetap kewajiban seorang istri melayani dan mentaati suaminya. Walaupun suaminya tidak rajin ibadah. Dicontohkan oleh perempuan suci, siapa? Siti Asia. Kalau Firaun lagi pengen nyeduh kopi, ngopi seduhin kopi ya. Kalau Firaun pengen uduk dibikinin uduk kan begitu ya. Nggak pengen sayur lontong gitu kira-kira bahasanya. Artinya Siti Asia selalu siap melayani walaupun seorang Firaun. Masya Allah. Nah, jadi ada 3 kelompok manusia yang terancam doanya ditunda bahkan ditolak oleh Allah ketika Ramadan full di ibadah, ketika Ramadan pergi terancam ditolak. Mana? Orang yang memutus tali silaturahmi. Yang nomor kedua, anak yang masih punya durhaka sama orang tuanya dan orang tua belum memaafkannya. Yang nomor ketiga, istri yang masih punya dosa terhadap suaminya dan suaminya belum memaafkan istrinya. Jadi suami yang baik adalah suami yang mudah memaafkan kesalahan istrinya. Sesakit apapun hati kita, jangan pernah tidak memaafkan istri. Karena walaupun bagaimana, istri adalah di dalam rahimnya pernah tersimpan anak-anak kita. Pasti dia suka ngedoain anak kita. Pasti dia sering berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita. Allah akan tolak doanya kalau kita sedang marah sama dirinya. Maka hilangkan kemarahan, hilangkan kebencian, dan maafkan kesalahan mereka, maafkan kesalahan istri agar doa dan harapannya terhadap anak-anak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk istiqomah dalam beribadah sehingga keberkahan bukan hanyalah sebuah impian tapi kenyataan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa akhir barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbil fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina qarabati lana fi dinina tawassalna bi tanazul antarzuqana wa sanarzuqana al-amana wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.